Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Mimin akan kembali membawakan alur cerita Battle Through the Heavens. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Bab 3. Tamu. Seorang pemuda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, kedua tangannya saling menggenggam dengan cara yang aneh namun santai. Dadanya naik turun dengan damai mengikuti irama napasnya. Semuanya terasa begitu alami. Setiap kali ia menarik napas, aliran udara berwarna putih pucat melesat ke hidung dan mulut pemuda itu, meremas tubuhnya dan membentuknya kembali. Ketika pemuda itu sedang bermeditasi, sebuah kilauan aneh namun redup muncul sesaat pada cincin hitam polos yang dikenakannya di jarinya. Pemuda itu perlahan mengembuskan napas dan membuka matanya, berkedip. Cahaya putih pucat melintas di pupil hitamnya. Itu adalah duki yang baru saja diserap, tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh usaha keras untuk mendapatkan duki itu, tapi sial, duki itu menghilang lagi. Tidak, kumohon tidak. Pemuda itu berusaha mati-matian agar duki yang menghilang itu tidak hilang begitu saja, tetapi tidak berhasil. Saat sisa duki terakhir meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari tenang menjadi marah dan putus asa, dan suaranya meninggi karena marah. Dia mengepalkan tangannya dan dengan cepat mengepalkan dan melepaskannya. Akhirnya, raut wajahnya berubah dari kemarahan yang ekstrem menjadi seringai yang dipaksakan. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan lelah, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kakinya yang mati rasa. Dengan hanya duki tingkat 3, hal-hal kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamarnya yang sederhana, terdengar suara tua dan keriput dari luar pintunya. Tuan muda, ketua klan meminta kehadiran Anda di aula. Pemuda itu adalah putra ketiga dari ketua klan. Xiao Yang, di atasnya ada 2 saudara laki-laki. Tetapi mereka telah meninggalkan klan untuk mencari petualangan. Baru pada akhir setiap tahun, mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun, secara keseluruhan, kedua saudara itu sangat baik kepada adik laki-laki mereka, Xiao Yan, bahkan ketika ia berubah dari seorang jenius menjadi seorang sampah. Ayo, Xiao Yan mengganti pakaiannya dan keluar. Di luar kamarnya, ada seorang tetua berjubah hijau. Ayo pergi. Melihat wajah segar pemuda itu, si tetua menganggukkan kepalanya. Namun saat dia berbalik, matanya menunjukkan kilatan penyesalan. Jika tuan muda memiliki bakat seperti sebelumnya, dia mungkin akan menjadi dosia yang hebat. Sungguh sia-sia. Orang tua dan pemuda itu menyeberangi halaman belakang dan akhirnya tiba dengan khidmat di aula penyambutan. Setelah mengetuk pintu dengan sopan, keduanya masuk dengan pelan. Aula itu cukup besar, tetapi sudah ada banyak orang di dalamnya. Di kepala aula ada Xiao Xia dan 3 tetua yang tidak memiliki emosi. Mereka adalah tetua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah keempat orang itu, ada tetua lain dari klan. Para tetua ini tidak memiliki kekuasaan sebanyak tetua klan, tetapi mereka memiliki cukup banyak suara dan tidak mudah ditundukkan. Selain itu, para tetua ini adalah pemuda yang telah menunjukkan bakat dan potensi. Di sisi lain, ada 3 orang asing. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang diramalkan Xiao Shan tadi malam. Pandangan pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing itu. Di antara ketiganya, ada seorang tetua yang mengenakan pakaian putih bulan. Meskipun tetua itu tersenyum lebar, matanya yang kecil penuh energi, mengamati ruangan dengan gelisah. Pandangan Xiao Yan menunduk lebih rendah, berhenti di dada tetua itu. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan itu, ada 7 bintang yang berkilau. Dadoshi bintang 7. Orang ini adalah Dadoshi bintang 7? Luar biasa. Xiao Yao hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat tetua itu. Tetua itu lebih kuat dari ayahnya sendiri, bahkan dia 2 bintang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dadoshi, setidaknya merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan seperti itu, sebagian besar tempat mungkin akan segera merekrut. Melihat orang sekuat itu, tidak mengherankan jika Xiao yang terkejut. Di samping lelaki tua itu ada sepasang muda-mudi. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan. Lelaki itu berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan. Ditambah dengan tubuh yang kekar, dia jelas merupakan tipe ideal bagi gadis manapun.
Tentu saja, yang terpenting adalah di dadanya terdapat 5 bintang emas. Ini melambangkan kekuatan pemuda itu, 2 bintang 5. Mampu menjadi 2 bintang 5 di usia 20 tahun. Jelas menunjukkan bakat luar biasa pemuda tersebut. Dengan parasnya yang rupawan dan keperkasaannya yang lumayan, pemuda itu tak hanya menjadi incaran tatapan gadis-gadis muda di klan. Bahkan Xiao Mei sesekali meliriknya. Namun, tatapan yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pemuda itu. Seluruh fokusnya terpusat pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan dan membuat Xiao Yan tersentak. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei. Tidak, dia lebih cantik dari Xiao Mei di seluruh klan. Mungkin hanya Xiao Zun Er yang bisa menyainginya. Tidak heran para lelaki dari klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga gadis muda itu terdapat anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan giok itu berdenting bersama, menghasilkan melodi yang indah dan menambahkan sedikit kesan bangsawan pada gadis itu. Selain itu, di dada gadis itu terdapat 3 bintang emas. Seorang dosie bintang 3 gadis ini. Jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti seorang jenius yang luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh. Dia memiliki bakat yang menyaingi bakat sebelumnya. Tapi Xiao Yao memaksa matanya menjauh dari kecantikan yang dingin itu. Tidak peduli apa. Di balik penampilan Xiao Yao yang belum dewasa itu ada jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri untuk tidak bersikap seperti orang jorok yang meneteskan air liur. Tindakan Xiao Yan menimbulkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan tipi yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan sekilas Xiao Yan padanya adalah yang pertama baginya. Ayah, 3 tetua. Berjalan cepat, Xiao Yan dengan sopan menyapa Xiao Xiang dan 3 tetua. Haha, Yan Er, kamu datang. Sini, duduklah. Melihat kedatangan Xiao Yan, Xiao Shan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Xiao Yan duduk. Sambil tersenyum tipis, Xiao Yan mengabaikan tatapan malas dan penuh kebencian dari ketiga tetua, dan mencari tempat duduknya. Namun, ia terkejut dengan hasilnya, ia tidak mendapatkan tempat duduk. Haha, posisiku di klan semakin merosot. Dulu lebih baik, tapi sekarang mereka malah mempermalukanku di depan tamu. Orang-orang tua ini. Xiao Yao mengejek dirinya sendiri. Dalam hati, dalam benaknya, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa menahan emosi yang membuncah dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tak bergerak, para anggota klan muda tertawa pelan dan mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dipermainkan. Akhirnya, Xiao Xian menyadari kesulitan. Xiao Yan, ekspresi marah melintas di wajahnya sebelum digantikan oleh alis yang tertekur penatua kedua. Kamu, oh maaf sekali, aku tidak percaya aku lupa dengan tuan muda. Hei, aku akan memanggil seseorang untuk menyiapkan kursi. Tetua berjubah kuning itu tersenyum pada Xiao Xian yang menatapnya. Dia menepuk dahinya sebagai bentuk kritik diri. Tetapi tatapan meremehkan di matanya tidak memudar. Kakak Xiao Yan, kemarilah dan duduklah. Suara nyaring seorang gadis terdengar dari seberang aula. Ketiga tetua itu menegang, tatapan mereka beralih ke Zun Er di sudut. Mulut mereka berkedut, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Di sudut, Xiao Zun Er menutup buku tebal di pangkuannya dan berkedip ke arah Xiao Yan. Melihat wajah Xiao Zun Er yang tersenyum, Xiao Yan membeku sesaat. Dengan cepat, ia tersadar dan setelah menyentuh hidungnya, ia berjalan ke arah Zun Er, di bawah tatapan iri dari anggota klan di sekitarnya. Dan setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, ia menjatuhkan diri di samping Zun Er. Xiao Yan berbisik, terima kasih. Kau telah menyelamatkanku lagi. Xiao Zun Er tersenyum tipis, 2 lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Jari-jarinya yang ramping membuka buku di depannya. Meskipun dia masih sangat muda, ada aura intelektual di sekelilingnya. Setelah membaca sekilas halaman itu, Zun Er tiba-tiba mengeluh, kakak Xiao Yan, kamu tidak pernah duduk di sampingku, sendirian. Selama 3 tahun ini kan? Kau seorang jenius di klan. Bukankah mudah bagimu jika kau ingin punya teman? Melihat wajah Zun Er yang penuh kebencian, Xiao Yan tertawa datar. Tapi masalahnya, seseorang tertentu menyelinap ke kamarku setiap malam ketika aku berusia 4 hingga 6 tahun. Dan kemudian seseorang itu menggunakan
teknik Kikut dan Douziki yang lemah untuk memperkuat tulangku dan Meridian. Setiap kali, orang yang sama akan berkeringat deras sebelum pergi. Kakak Xiaoyan, apakah kamu tahu siapa dia? Zun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Woi, bagaimana? Bagaimana aku bisa tahu? Aku masih sangat muda saat itu, bahkan aku hampir tidak bisa berjalan. Bagaimana aku bisa tahu? Jantung Xiaoyan mulai berdetak kencang. Sambil memaksakan senyum, Xiaoyan dengan rasa bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Hehe, melihat reaksi Xiaoyan, senyum tipis muncul di wajah Xiao Zun Er. Pandangannya beralih kembali ke buku di pangkuannya, dan seolah berbicara pada dirinya sendiri, dia berkata, meskipun aku tahu itu, orang itu melakukannya dengan niat baik, aku seorang gadis, kan? Bagaimana mungkin aku membiarkan seseorang menyentuhku dengan sembarangan? Jika aku tahu siapa yang melakukannya, hampir. Mulut Xiaoyan mulai berkedut hebat. Sambil menjaga pandangannya tetap lurus, dia menutup mulutnya rapat-rapat.